curry killer appears to remain at large while the police have no idea who it is. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India hantu koplak lagi nih. BTW, udah lama ya Om gak cuap-cuap tanpa skrip. Gas lah. Film yang berjudul It's a Wonderful Afterlife ini menceritakan tentang kisah para hantu koplak yang mati karena pembunuhan berantai. Tetapi anehnya, tuh para hantu malah membantu pembunuh mereka agar bisa mencarikan jodoh buat anak si pembunuh. So, karena ini cewek jomblo aku, mau nggak mau tuh para hantu koplak mencarikan cara agar tuh cewek nggak jadi jomblo ngenes lagi. So, nggak usah pakai lama deh, pember Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang mas-mas yang disandra dan dipaksa mukbang makan kari India. Karena kekenyangan, dia pun dibawa ke rumah sakit dengan diagnosa kewaregen. Tetapi pada saat akan dioperasi, perutnya malah meledak, yang memuntahkan kari yang sangat banyak. Ternyata kematian tak wajar gara-gara makanan itu nggak cuma kali ini aja. Sebelumnya juga diberitakan bila pasangan suami istri mati secara misterius karena dibunuh sama makanan. Kepolisian pun bingung dengan kasus kematian aneh ini. Tetapi mereka juga ngakak, kok bisa-bisanya pembunuh berantai membunuhnya pakai makanan. Akhirnya dibuatlah sebuah tim detektif untuk memecahkan kasus ini. Detektif Mark menunjuk Rajmurti sebagai pelaksana kasus ini, karena seluruh korban adalah orang India dan dia juga satu-satunya detektif India di sana. Nggak pakai lama, Raj pun mencari info dari Little India di London untuk mencari petunjuk. Tetapi nggak sengaja dia malah bertemu dengan teman masa kecilnya yang lagi mbadok gorengan di tengah jalan. Mbak Ropi, ada cowok ganteng kok yang masih ngunyah toh ya. Diketahui di sini bila ayah dari Rompi itu baru saja meninggal dunia. Setelah Raj pergi, Seti bilang, "Noh, cari cowok tuh kayak Raj, gagah, cakep, polisi berdasi lagi, idaman mertua banget dah." Akan tetapi si Rompi malah tetap aja masih ngemil. Emang yang gak ada harapan nih cewek. Tak lama kemudian terlihat Seti dan Ropi pulang ke rumah. Bangke. Ternyata tangan-tanganan itu adalah ulah dari adik Rompi, si Jess, dan tetangga mereka, si Ari. Melihat anak-anak yang gak ada harapan kayak gitu, Seti pun tambah senewan. Punya anak kok gini-gini amat ya. Gak lama Seti mendapat telepon dari temannya. Ternyata si Seti lagi ngobrol si Rompi untuk dijodohin ke cowok-cowok yang kiranya mau dijadiin suaminya si Rompi. Singkat cerita, Rompi pun diajak ke Gudwara untuk berkenalan dengan seorang cowok. Tetapi pas melihat Rompi yang endut, tuh mas-mas langsung lengos. Bahkan sebelum kenalan sekalipun. Duh, apa kabar dengan inner beauty ya? Welcome di dunia yang good looking, it's absolute ya. Di luar, Mak Comblang malah marahin si Seti. Gimana mau dapet jodoh kalau anakmu aja kayak badak tak bercula? Gendut banget, suruh diet kek, dandan kek. Gimana lah biar tampak cantik gitu? Seti jelas aja nggak terima anaknya dihina kayak gitu. Dia beranggapan kalau anaknya itu manis, imut-imut, demplon, montok. Tetapi Mak Comblang nggak mau tahu. Kalau masih mau dicariin jodoh, Rompi harus kurus titik. Dan dia pun pergi dengan mobil. Emak mobilnya modifan, cok. Om yakin abis ini tuh emak mau nge-drag race. Tetapi setelah pertemuan itu, ternyata Mak Comblang gak jadi main drag race. Dia malah mati dengan mengenaskan ditusuk sama kebab ayam. Tapi nggak sama ayam-ayamnya juga kali nusuknya mah. Mana ayamnya kelihatan enak lagi tuh. Duh, film apa sih ini? Karena pembunuhan aneh yang dilakukan makanan itu, Mark pun kembali menekan Raj untuk segera menemukan petunjuk soal pembunuhan ini. Di tempat lain diperlihatkan sebuah pekarangan rumah orang. Di sana terlihat ada sesuatu yang gerak-gerak sendiri. Mak Sliwer. Oh alah, saat itu yang ngambil jemuran. Om kirain siapa? Di tengah malam terlihat bila Seti masih merasa ada yang sesuatu di rumah itu. Seti yang penasaran pun mencoba mencari-cari. Ada apakah gerangan di sana? Mungkin ada di kulkas. Kita cek dulu di kulkas ada apa. Tetapi Mak Sliwer, ada bayangan putih di sana. Dem. Tiba-tiba muncul 4 buah demit yang ketibanan cat putih gitu. Jelas saja si Seti jiper dong. Sedangkan si Ropi bingung kenapa emaknya malah ngap-ngapan kayak gitu. Bentar, kok demitnya mirip sama korban pembunuhan berantai makanan India ya? Ada Mr. Kariman, ada Mak Comblang kebab ayam, terus ada pasangan suami istri Tante Gilingan roti dan Om tepung roti India. Om kok jadi atut ya? Oh alah, jeble cumi, cuman mimpi. Oh enggak, ternyata beneran toh. Nggak lama para demit itu meminta pertanggungjawaban Seti. Lah kok bisa? Ternyata yang menjadi pembunuh berantai makanan India itu adalah si Seti.
Oh, dia membunuh orang-orang yang menghina Rompi karena gendut. Dan dia pun membunuh dengan cara memasukkan unsur makanan biar mereka tahu rasanya mati karena makanan. Om ceritain nih, Kariman dibunuh karena menolak si Rompi pas dijodohin. Pasangan suami istri Roti mati karena menolak menikahkan anak mereka dengan Rompi yang endut. Sedangkan Mak Comblang Kebab, kalian udah pada tahu kan dia dibunuh karena apa? Nah, karena sekarang mereka udah jadi arwah penasaran, mereka pun meminta pertanggungjawaban dan saat ini membuntuti Seti karena mereka nggak bisa menyeberang ke alam barzah. Karena bingung harus gimana sama nih demit-demit ketiban cat, Seti pun mencoba main ke tetangga sebelah. Dia bertanya kepada Nyonya Goldsmith, kalau di kepercayaan orang Inggris, orang yang mati itu terus gimana ya? Nyonya Goldsmith jelas saja bingung, nih orang pagi-pagi udah mabok kecubung kali ya. Tetapi karena Nyonya Goldsmith baik hati, dia pun menjelaskan kalau dia percaya orang mati, ya udah mati aja, dimakan cacing, selesai. Nah di sini malah Seti yang menjelaskan kalau orang India itu percaya kalau orang mati itu bisa reinkarnasi. Kalau mereka baik, mereka bisa reinkarnasi menjadi sesuatu yang lebih baik juga. Tapi kalau mereka jahat, mereka akan terlahir kembali menjadi sesuatu yang jelek juga. Bisa jadi kecoa, undur-undur, ubur-ubur, dugong, dan lain-lain. Karena nggak mendapatkan jawaban yang dia cari, Seti akhirnya mau nggak mau menjalani hidupnya dengan diikutin sama hantu-hantu cerewet yang pengen ini, pengen itu, banyak sekali. Yang mana si Seti malah jadi kayak orang gila karena ngomong sendiri di jalan. Bahkan Jas yang lagi giting cimeng aja sampai ngira kalau emaknya udah mulai gila. Malam harinya terlihat bila teman bule Rompi datang bertamu. Linda ini sangat terobsesi dengan India. Bahkan dia mengganti namanya dengan Kitali biar kelihatan India gitu. Dia juga mempelajari ilmu perdukunan India dan Kama Sutra. Kama Sutra mah buat... sudahlah. Nah pas lagi ngobrol itulah Kitali alias Linda ini merasakan ada aura demit di sana. Dia merasakan ada dendam 4 arwah penasaran di ruangan ini yang terjebak di dunia manusia karena mereka dibunuh dengan kejam. Kariman akhirnya mencoba mengetes Linda. Dia pun mencoba nyanyi-nyanyi kucak-kucak oh hai. Si Linda malah bilang, dengar, aku mendengar suara bisik-bisik gaib. Suaranya kayak mesin penghisap debu, kemeresek. Nah mumpung Linda ada di sini, Seti pun menanyakan, kalau ini emang ada demit lo di sini. Ini kalau lo, nggak berarti ada sih. Tapi misal kalau ada demit yang ngikutin tante nih, terus apa yang harus kita lakukan biar tuh demit pergi dari sini? Linda menjawab, menurut buku Kama Sutranya, bila ada arwah penasaran yang mati karena dibunuh, maka dia baru bisa menyeberang jembatan Siratal Mustaqim bila sang pembunuh juga sudah mati. Kalau enggak, si pembunuh akan selalu diikutin sama arwah penasaran itu. Karena merasa temannya mulai giting, Rompi pun langsung mengajak Linda untuk cabut daripada emaknya ikutan giting. Di bar, Linda akhirnya bercerita kalau dia baru saja ketemu sama cowok India ganteng yang tinggal di London. Menurut buku ramalan Kama Sutranya, dia dan cowok India itu cocok wetonnya. Pokoknya Linda yakin kalau dia bakalan kimpoy sama tuh cowok India. Nah sekarang giliran Linda yang bertanya siapa gebetan Rompi saat ini. Tetapi seperti yang sudah kita duga, jangankan gebetan, cowok yang lirik aja nggak ada. Nah melihat nasib ngenes temannya ini, Linda pun bilang kalau Rompi akan bertemu dengan sosok masa lalu. Dia bersaran kalau ketemu sama sosok itu, gas kuy, siapa tahu jodoh. Sedangkan di rumah terlihat Raj yang datang bertamu ke rumahnya Rompi. Dia kebetulan lagi melakukan investigasi di sekitar sana dan mampir sekalian. Nah melihat ada polisi cakep di sana, para demit kembali cerewet. Hayo ketahuan lu, hayo ketahuan. Gak lama Rompi pulang. Melihat Raj, Linda langsung ngingung-ngingung. Cakep nih cowok. Nah pas Nyonya Goldsmith datang minta garam, si Linda langsung nyenggol si Rompi. Ini coy, ini loh yang tadi aku ramal. Kenapa nggak sama dia aja? Cakep loh coy. Tetapi di sini Rompi malah minder. Lagian si Raj itu teman semasa kecilnya. Nggak mungkin lah mereka bisa jatuh cinta. Setelah ngobrol-ngobrol nggak penting, Raj pun mengatakan kalau dia lagi mumet karena kasus pembunuhan 4 orang dengan makanan. Dia lagi mencari tersangkanya, tetapi nggak ada bukti dan saksi sama sekali. Mendengar itu, si Seti langsung jiper. Lagi mana nggak jiper, dia pembunuhnya. Pas lagi jiper-jipernya itu, si Linda kembali kambuh gendengnya. Dia pun menerawang kalau demit pembunuh makanan India berada di rumah ini. Untungnya aja semua orang gak ada yang percaya sama si Linda. Nah di sini para demit kembali menyalahkan si Seti. Mereka ingin segera reinkarnasi dan menyuruh Seti bunuh diri aja. Keesokan harinya kepala polisi marah-marah karena udah beberapa hari penyelidikan kasus pembunuhan berantai makanan India gak ada perkembangannya. Di sini Mark memiliki terduga tersangka dan orang itu adalah si Rompi. Keempat orang korban ternyata berhubungan dengan Rompi sebelumnya. Jelas saja si Raj nggak percaya dong, orang dia kenal bener sama si Rompi kok. Tetapi Mark tetap punya alibi. Dia mengatakan kalau para korban itu mati setelah menemui si Rompi. Nggak lama Raj dan Mark pun datang menemui Rompi di tempat kerjaannya.
Di sini Mark menginterogasi Robbie dan menuduh Robbie lah yang membunuh berantai itu. Si Robbie jelas saja nggak terima dong, enak aja dikirain pembunuh. Nah pas dikasih foto-foto korban, Robbie pun mengatakan kalau dia emang pernah bertemu sama orang-orang itu sebelumnya. Tapi cuma sekali bertemu, itu juga karena dikenalin sama mamahnya. Setelah itu dia nggak pernah ketemu lagi sama korban-korban itu. Tak lama Robbie menelpon emaknya. Setty pun kaget karena anaknya lah yang menjadi korban dan dituduh sebagai tersangka pembunuhan. Nah karena anak kesayangannya kena masalah karena ulahnya itulah, Setty pun berniat mengaku. Tetapi para demit malah pada nggak setuju. Soalnya kalau Setty di penjara, maka mereka semua juga akan pergi ke penjara. Karim yang juga memberikan saran, mending Setty mati aja. Kalau Setty matikan, maka kasus ini nggak akan pernah dipecahkan dan Robbie pun akan aman. Karena dapat saran sesat dari setan. Emang setan sih yang ngasih saran. Setty pun berniat bunuh diri dengan membuat gorengan isi racun tikus. Mau bunuh diri aja kok ribet mento tante. Intinya Setty pun udah mantep buat bunuh diri demi Robbie. Tetapi pas mau makan tuh gorengan racun tikus, Robbie dan Linda malah pulang ke rumah. Gagal deh mokatnya. Nah di sini ujuk-ujuk si Linda malah ngomong kalau dia barusan aja dilamar sama si Dev, cowok India yang kemarin dia bicarakan. Linda bilang kalau dia cuma ketemu sekali, terus dilamar deh. Mendengar itu, Setty malah ngamuk. Lah ini anak bahenol gua jodohin sana sini nggak laku-laku. Nah Linda baru ketemu cowok India sekali, langsung dilamar. Setty pun mewek karena dia nggak bisa menjadi ibu yang baik dan nggak bisa melihat Robbie menikah. Nah karena iba dengan Setty, para hantu pun akhirnya sepakat untuk membantu Setty untuk menemukan jodoh buat Robbie dulu. Mereka akan bersabar sampai Robbie menikah, baru deh Setty bisa bunuh diri. Di dalam mereka juga semakin ibah pas ngeliat Robbie yang jomblo ngenes kembali ditinggal nikah sama teman-temannya. Tetapi pas kembali ke dapur, Setty langsung kaget. Ternyata gorengan onde-ondenya hilang satu. Lah iki sopo sing ngembat cok. Robbie bilang kalau tadi Nyonya Goldsmith datang minta garam. Wah pasti nih tetangga gegaris nih yang ngembatnya onde-onde gua. Dan bener aja, pas dicek di rumahnya, Nyonya Goldsmith udah rebahan bareng anjingnya. Gak lama polisi pun datang ke TKP. Mark semakin yakin, karena sekarang korbannya malah tetangga sebelah Robbie. Tetapi Ras tetap aja gak terima kalau Robbie dijadiin tersangka tanpa bukti yang kuat. Karena hal itulah, kepala polisi menugaskan Ras secara langsung untuk menginvestigasi Robbie secara pribadi. Dia pun menyuruh gimana pun caranya, agar Ras bisa selalu dekat sama Robbie. Siang harinya diadakan pemakaman Nyonya Goldsmith. Ya, karena dia juga termasuk dibunuh sama si Setty. Walaupun gak sengaja sih, Goldsmith juga jadi demit ketiban cat. Plus sama guguk-guguknya, si Milo. Goldsmith bingung siapa yang akan merawat Ari mulai saat ini. Karena merasa bersalah, Setty pun mengatakan kalau mulai saat ini dia akan merawat si Ari. Dia juga meminta maaf ke Goldsmith, karena dirinya lah dia jadi mokat. Padahal Nyonya Goldsmith ini baik banget sama si Robbie. Intinya sekarang nambah lagi nih member hantu yang akan mencarikan jodoh buat si Robbie. Tapi kalau lihat si Robbie kok koyong ini ya abot sih ya. Lah di pemakaman aja masih ngemil kok. Gimana dapet cowok cakep kalau hobinya nimbun lemak. Ide pertama dari kumpulan demit chat ini adalah dengan membuat program diet untuk Robbie. Mulai dari ikut zumba aerobik biar kurus, nyari baju yang bagus biar dilirik cowok, jogging tiap hari. Pokoknya gimana pun caranya si Robbie harus langsing. Tapi Robbie yang gak bisa hidup sehat malah ngeluh. Dia bilang, gak nikah juga gak apa-apa lah mah, daripada nyiksa gini. Jelas saja semua demit pada protes dong. Kalau Robbie nggak kawin, emaknya juga nggak bakalan mati. Kalau emaknya nggak mati, mereka semua nggak akan bisa reinkarnasi. Nah di sini Setty mengatakan kalau Robbie itu harus pede. Pokoknya Robbie harus nikah biar punya baby. Jadi kalau Setty udah nggak ada seseorang yang bisa menghibur si Robbie. Nah karena nyari cowok di jalan udah mentok, akhirnya para demit menyarankan agar Robbie mengikuti biro jodoh gitu. Intinya di biro jodoh itu, Robbie ketemu sama mas-mas gajah yang nggak banget. Ada yang giting kecubung, ada yang om-om anak 13, ada anak mami yang ngaceng aja masih nangis, ada juga rapper keblangsak, dan polisi Lah ini kan si Raj ya. Melihat Raj jelas saja Robbie kaget dong. Cowok secakap Raj ikut biro jodoh kayak gini. Ternyata itu adalah misi Raj untuk mendekati si Robbie. Intinya Raj mengajak Robbie untuk ngedate bareng gitu. Dan mulai saat itu Robbie dan Raj pun semakin dekat. Robbie yang sebelumnya cuek dengan penampilannya juga saat ini mulai hidup sehat tanpa harus dipaksa emaknya. Pokoknya hidup Robbie saat ini mulai berbunga-bunga. Sampai suatu hari pas Robbie mau ngedate, dia ketemu sama cowok yang pernah nolak dirinya. Lihat cowok mantannya itu dengan cewek cantik, Robbie pun jadi sedikit minder. Nah melihat Robbie yang lagi minder itulah, si Raj langsung datang dan langsung membelai si Robbie. Nggak cuma membelai sih, Raj juga langsung ngasih tukeran iler sampai kelompok-kelompok di depan cowok yang pernah menolak Robbie itu. Nah sekarang si cowoknya malah jadi minder. Di kantor, Raj meminta penyamarannya segera dihentikan.
Karena selama beberapa minggu bersama Robbie, dia tidak melihat keanehan dan tanda-tanda kalau Robbie itu adalah pembunuh berantai. Tetapi Mark tetap aja menggedet. Dia menemukan selai rambut di onde-onde yang dimakan oleh Goldsmith dan sekarang lagi dicek DNA-nya. Kalau emang rambut itu milik Robbie, maka Robbie akan dijebloskan ke penjara. Beberapa hari kemudian diadakan double date. Raj dengan Robbie, Linda dengan Dev. Tetapi pas makan malam di restoran itu, Linda bisa membaca jidat. Di mana-mana peramal tuh membaca telapak tangan gak sih? Tapi ini kok jidat ya? Intinya Linda bisa mengetahui kalau Raj sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Nah, pas Linda lagi ngeramal jidatnya si Raj, si Dev malah ngeliatin lembahnya si Robbie. Emang gede sih. Gak lama si Robbie ngajak Linda ke belakang. Dia bilang kalau Dev matanya jelalatan gitu. Tetapi si Linda malah udah maklum. Wong dia kenalan aja dari buku ramalan Kama Sutra kok. Nah, di meja makan, si Raj malah ngutil sendok makan Robbie untuk mengambil sampling DNA-nya. Di rumah diperlihatkan bila Mark sedang menyadap Seti yang lagi asik nonton sinetron India. Tentu aja semua demit juga pada ikutan nobar dong. Tetapi dari atas malah keluar bayangan yang membawa kampak. Ternyata itu adalah si Jess yang nakutin emaknya. Di sini Seti meminta Jess untuk berubah. Seti juga mengatakan kalau dia meninggal, apa yang bisa dilakukan bocah manja dan biang masalah kayak Jess ini. Gak lama dua pasangan ini pun pulang ke rumah. Nah, ketika melihat si Seti, Linda langsung berteriak. Dia merasakan aura jahat dari sekitar ruangan tamu. Untuk mengusir aura jahat itu, dia pun langsung melakukan ritual pengusiran roh. Tetapi anehnya, dukun jadi-jadian ini bisa membuka portal dunia lain, sehingga muncul cahaya dari langit-langit kayak film Mr. Bean. Sialnya, pas udah mau berhasil, si Robbie malah mematikan lilin buat ngepet itu, sehingga ritual itu pun menjadi kacau. Keesokan harinya, Mark pun masih belum menyerah. Dia pun memanggil Seti sebagai saksi. Di sini dia bertanya soal alibi Seti pada saat korban-korban itu ditemukan. Nah, karena mendapat bantuan dari para demit yang gak ingin masuk penjara, Seti pun berhasil menjawab semua pertanyaan Mark dengan tepat dan tidak mencurigakan. Sepulang dari interogasi, diperlihatkan pesta pertunangan Linda dan Dev. Koplaknya, Jess dan Ari malah pengen iseng. Mereka memasukkan bakwan genjos di pesta itu. Sialnya tuh bakwan genjos malah dimakan sama Dev dan Linda. Nah, pas sudah mulai giting, Linda tiba-tiba bisa melihat ada sosok demit yang ikut joget di panggung. Jelas aja, dia langsung teriak-teriak histeris dong. Nah, pas mau mencari pertolongan, Robbie dibilangin adiknya kalau si Linda itu paling lagi giting karena kebanyakan makan genjos. Karena nggak pengen menambah keributan, akhirnya si Dev diajak keluar dulu daripada ikutan histeris. Sialnya hal itu pun dilihat oleh Raj. Nah, di pojok karena giting, si Dev malah nyosor ke neneknya si Robbie. Sialnya lagi, entah karena giting atau gimana, si Dev malah bilang kalau dia mencintai si Robbie. Dia merasa deg-degser ketika melihat si Robbie. Intinya dia pengen membatalkan pertunangannya dengan si Linda dan pengen nikah aja dengan si Robbie. Mendengar itu, para demit pun ikutan seneng karena dengan adanya si Dev, maka rencana cadangan kalau Raj nggak jadi sama Robbie pun akan ada. Tetapi Robbie nggak mau, apalagi si Dev itu tunangan sahabatnya. Dia pun langsung gaplok si Dev. Sialnya, pas adegan gaplok-gaplokan itu, alat perekam si Raj malah error. Alhasil dia pun ketahuan sama si Robbie. Di sini Robbie kecewa banget karena selama ini Raj nggak beneran menyukai dirinya, melainkan cuma agar bisa membuntutinya saja. Nah, karena hal itulah si Dev malah merasa punya peluang. Dia pun mengejar si Robbie dan malah menembak si Robbie di depan umum. Sialnya, si Linda malah mendengar tunangannya yang malah menembak sahabatnya sendiri. Jelas aja si Linda langsung ngamuk dong. Karena kesal dengan sikap tunangannya nggak ngontak itu, Linda pun berniat menyiram Dev pakai saus spaghetti. Sialnya malah dia yang ketumplakan tuh saus spaghetti. Tapi anehnya, tiba-tiba Linda berteriak dan suasana berubah menjadi senang. Linda langsung mengeluarkan ilmunya. Bentar nih, biasanya kan orang yang kesurupan tuh kena darah apa gitu kayak. Nah, ini Linda kesurupan arwah spaghetti, cok. Koplak sekali. Intinya, dengan kekuatan dewa spaghetti, Linda pun memporak-porandakan pesta pertunangannya itu. Bahkan demit yang gak salah apapun ikutan dipelekoto sama si Linda. Pokoknya, Linda ngamuk-ngamuk sengamuk-ngamuknya. Gak cuman demit, Dev juga kena tembak sama pizza. Dor, dor, dor. Setelah amarahnya sedikit reda, Linda pun kembali sadar. Dengan tubuh keluyup saus spaghetti, dia pun diajak Robbie untuk pergi dari sana. Kasian si tamu-tamu yang lain.
Pada keluyup saus rendang, saus balado, ada yang kancuta kemasukan lengkuas. Keesokan harinya, si Raj nggak mau kalau disuruh nyelidikin si Rompi lagi. Dia yakin bukan Rompi lah yang melakukan pembunuhan berantai itu. Tetapi Mark gak mau mundur. Dia berniat menyelidiki sendiri kalau Raj nggak mau lagi. Siang harinya, Raj datang ke rumah Rompi untuk meminta maaf. Nah, pas Raj masuk, para hantu malah ngasih tahu kalau bosnya Raj juga ikutin ngintilin. Ketika Mark hendak mengintip ke dalam rumah, Seti memergokinya. Nah, ketika hendak menangkap si Rompi yang lagi dilamar sama si Raj, Mark pun dihentikan oleh Seti. Akhirnya aslinya Seti keluar juga. Dia pun mengancam Mark dengan gunting rumput. Kalau Mark berniat mengganggu hubungan anaknya dengan Raj, dia tak segan-segan akan membunuh si Mark. Sialnya, Mark malah kepleset skateboard dan langsung ketujelep guntingnya. Setelah menyingkirkan si Mark, Seti pun menanyakan gimana kelanjutan hubungannya dengan si Raj. Rompi pun bilang kalau Raj mengajak dirinya nikah, tetapi Rompi malah menolaknya secara mentah-mentah. Akhirnya Seti berkata, bila impiannya adalah melihat Rompi untuk menikah dengan pemuda yang tepat, sekarang kejar Raj dan menikahlah dengannya. Dan akhirnya terjadilah adegan kejar-kejaran India, dan mereka pun tanpa malu sama tetangga malah tukeran iler di tengah jalan. Sedangkan para hantu yang catnya mulai ngelumpas ini juga merasa terharu melihat adegan tukeran iler kelomoh-kelomoh itu. Di dalam, Jess yang dikasih tahu kalau kakaknya mau menikah, tanpa diduga malah ngasih uang tabungannya ke mamahnya. Walaupun kelihatannya dia cuma luntang-lantung kayak gitu, ternyata Jess ini kalau malam keluyuran itu buat nge-DJ, jadi dia udah punya penghasilan sendiri. Hal itu juga lah yang membuat Seti tambah yakin bila dia mati kelak anak-anaknya bisa mandiri. Singkat cerita, Raj dan Rompi pun menikah. Bahkan pernikahan mereka juga dihadiri sama para demit. Itu Mark, kenapa di selangkangannya nancep gunting rumput ya? Koplaknya, ternyata si Mark itu mati gara-gara batang koplingnya ketancap gunting. Tetapi nggak lama, tiba-tiba si Seti pingsan. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana dokter mengatakan kalau sebenarnya si Seti itu sudah menderita kanker stadium akhir. Jadi emang selama ini dia tuh udah sakit, tetapi nggak pernah bilang-bilang ke anak-anaknya. Nah, pas Jess dan Rompi keluar menemui dokter, Raj mengetahui bila pembunuh berantai itu adalah ibu mertuanya. Karena dia menemukan kalung Seti di sebelah mayat Mark, yang burungnya ketancap gunting segede gaban. Nah, di sini Seti memohon kepada Raj, jangan bilang ke Rompi. Dia ingin melihat anaknya bahagia sebelum kematiannya. Ketika Rompi dan Jess kembali, ternyata Raj nggak tega bilang ke Rompi. Dia malah bilang kalau Rompi itu sangat beruntung karena punya ibu sebaik Seti. Tak lama setelah itu, Seti pun harus mati karena penyakitnya. Setelah Seti mati, tiba-tiba muncul cahaya dari atas dan para hantu ketiban cat itu pun langsung berubah ke setelan awal. Dan mereka bertujuh plus satu guguk pun bisa menyeberang ke alam baka dengan tenang. Dan filmnya pun berakhir. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Sorry ya om agak lemas ngomongnya, lagi nggak enak body aja nih. Semoga yang besok bisa jauh lebih menghibur ya. So bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit, biar merhatiin.